Al-Maidah ayat 77 dan Quran Surah Ali Imran ayat 105. Dipanggil grup dengan nomor peserta SI.05 yang akan membawakan surahan dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Maidah ayat 77 dan Quran Surah Ali Imran ayat 105. Disilakan dan bersiap-siap grup dengan nomor peserta SI.06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Presiden Soekarno pernah berkata, jika kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk kaum bangsawan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi negara semua, buat semua. Namun sayang hadirin, sikap beragama yang berlebihan ini masih terus berkembang. Munculnya kelompok ekstremisme yang merasa agamanya paling benar, menyalahkan Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara. Bahkan hadirin, adanya kelompok yang mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan Indonesia Raya. Bahkan adanya kelompok yang membentur paham agama dengan tradisi budaya, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menyuruh jihad atas nama agama, memenggang kepala dan menghalalkan darah sesama. Hadirin, cara pandang yang berlebihan ini harus dimoderasi sehingga tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 77. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu tanpa hak, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelummu dan telah banyak menyesatkan manusia. Mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 103 menjelaskan bahwa guru dalam kalimat la taghlu fi dinikum ghairal haq ay az-ziyadatu fi amalin alal muta'arifi minhu bihasbil akali awil adab. Bahwa guru adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku memahami hukum serta menyimpang dari syariat. Padahal Islam menyuruh umatnya untuk bersikap puasa yang menurut Syekh Muhammad At-Tahrir bin Ashar dalam tafsir At-Tahrir bi At-Tanwir juz 6 halaman 290. Umat Islam adalah umat pertengahan dalam urusan agama, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Dunat tafridi wal ifrat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita mengamalkan moderasi beragama. Jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam ibadah agar terhindar dari bid'ah. Jangan mengikuti hawa nafsu hanya berdalil hadis palsu.
ladzina kanu ahadallah. Janganlah kamu mengikuti pendahulumu dan pemimpinmu yang telah sesat. Wadallu katsiran minan nas. Mereka telah banyak menyesatkan manusia. Wadallu an-sawa'is sabil. Sehingga mereka telah keluar dari jalan yang lurus dan harmonis. Demikian dijelaskan Syekh Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir juz 1 halaman 331. Lalu bagaimanakah penerapan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Al-Bagawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 86. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu mengikuti pendahulumu dan pemimpinmu yang telah sesat. Demikian dijelaskan Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 186. Hadirin yang berbahagia, pada 2025 kasus intoleransi beragama di Indonesia masih marak. Dengan Komnas Perempuan mencatat 8 kasus dan laporan lain mencatat 16 insiden sepanjang pemerintah Prabowo Gibran. Bentuknya antara lain penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan agama, hingga intimidasi kelompok minoritas, terutama di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pelaku bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat dan pemerintah daerah. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari terapkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Moderat berarti beragama secara kafah dan tidak setengah-setengah. Mari kita dukung pemerintah dalam mengejarkan moderasi beragama agar radikalisme dan ekstremisme jauh dari lingkungan kita. Setuju hadirin? Hadirin, sebagai kesimpulan,
Pertama, moderasi beragama adalah solusi Al-Quran agar terhindar dari kekerasan dan keekstriman praktik beragama. Kedua, moderasi beragama adalah perekat pemersatu bangsa yang wajib diamalkan setiap warga negara. Oleh karena itu hadirin, mari jalankan ajaran agama. Jaga hubungan baik dengan sesama. Hormati umat yang berbeda keyakinannya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, satu negara, satu jiwa, satu tanah air kita, Indonesia. setuju hadirin. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, beragam bineka tunggal ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan kita sebangsa Indonesia. Gimana hadirin? Mantap kan? Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Hakim dan hadirin yang dihormati. Selanjutnya dipanggil grup dengan nomor